Sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 melanda dunia. Pengendalian pandemi COVID-19 pun masih terus menjadi fokus pemerintah dalam menanggulangi penyebarannya. Salah satunya dengan mengedukasi masyarakat menerapkan protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Saat ini kerumunan masih menjadi arena yang memiliki potensi penularan virus corona yang cukup tinggi. Oleh karena itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana mengatakan dengan tegas akan menindak tegas dan membubarkan beberapa lokasi yang menimbulkan kerumunan. Tidak hanya masyarakat yang tidak patuh, pihak penyelenggara yang menimbulkan kerumunan pun dapat diberi sanksi dan diberikan edukasi. Masyarakat itu tentu harus kita beri edukasi. Pemerintah sudah punya perda untuk adaptasi kebiasaan baru. Dan dilakukan juga dengan punishment, denda-denda juga ya, sanksi-sanksi, bahkan ada yang sudah didenda dengan uang juga ya. Nah itu mungkin salah satu juga shock terapi. Jangan sampai dengan diberlakukannya perda baru nanti menjadi menyesal gitu ya. Perda 3 tahun 2020 itu tentang adaptasi kebiasaan baru pada pandemi global COVID-19 ini. Masyarakat diminta untuk mematuhi peraturan mengenai protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Hindari kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan untuk melindungi diri sendiri dan orang terdekat dari penularan COVID-19. Reihana juga membedah peta zonasi kepatuhan yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu peta zonasi kepatuhan memakai masker serta peta zonasi kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Data didapatkan dari hasil pemantauan Satgas COVID-19 daerah dan sukarelawan COVID-19. Pada peta zonasi kepatuhan memakai masker didapatkan hampir 17 juta orang pada 6,5 juta titik pemantauan dalam seminggu terakhir dan telah mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Terdapat perkembangan yang positif atau baik untuk kabupaten atau kota dengan tingkat kepatuhan di bawah 60%. Atau disebut tidak patuh, jumlahnya mengalami penurunan. Secara umum ia menyimpulkan di daerah sudah mulai mematuhi dan disiplin dalam menggunakan masker. Hal ini tercermin dari penurunan daerah dengan kategori tidak patuh dan kurang patuh, serta peningkatan daerah yang masuk kategori patuh dan tidak patuh. Selanjutnya, peta zonasi kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Terdapat perkembangan yang baik dari kabupaten atau kota. Masyarakat harus terus mendukung pemerintah. Tugas masyarakat hanya mematuhi protokol kesehatan. Dengan mematuhi protokol kesehatan, sesuai dengan anjuran pemerintah dapat memperkecil potensi tertularnya COVID-19. Memang harus kita nggak boleh lelah ya masyarakat ini, karena tugas mereka tuh hanya patuhi protokol kesehatan. Itu saja. Kalau dia patuh dengan protokol kesehatan, insya Allah ya bisa terhindar dari COVID-19. Tidak hanya itu, penerapan protokol kesehatan juga harus didukung dengan pola hidup serta perilaku konsumsi selama COVID-19 untuk meningkatkan imunitas tubuh, salah satunya dengan mengkonsumsi banyak protein. Dr. Tuti Ernawati MGizi SPGK melalui wawancara yang dilakukan di Radio Sai 100 FM mengingatkan masyarakat untuk tidak melupakan asupan protein. Sebab untuk meningkatkan imunitas dapat didapat dengan asupan gizi seimbang dan protein yang cukup. Kita harus mencukupin kebutuhan gizi seimbang, jadi tetap harus kebutuhan sumber karbohidrat, protein, lemak itu harus ada. Dan masa pandemi itu kita jangan lupakan untuk asupan protein, karena yang meningkatkan imunitas itu dari asupan gizi seimbang, dan proteinnya harus protein yang cukup, jadi dan protein yang baik. Jadi usahakan dalam implementasi hari itu lauk nurani usahakan ada. Ia pun menyebutkan perilaku konsumsi yang tepat juga harus terus diiringi dengan penerapan protokol 5M sesuai dengan peraturan adaptasi kebiasaan baru. Pakai masker yang benar, hindari kerumunan, rajin cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun, menjauhi kerumunan dan sebisa mungkin mengurangi mobilitas. Dari Kota Bandar Lampung, Dita Mustika melaporkan untuk Radio Sai 100 FM.